Inilah salah satu kekalahan yang sangat mengejutkan di tahun 2024. Dan tahukah kalian Sobat Fighter bahwa banyak sekali deretan petinju top yang belum tersentuh kekalahan, akhirnya mereka runtuh di tahun 2024 ini. Tahun 2024 memang banyak menghadirkan kejutan-kejutan yang tak terduga. Yang awalnya dia kini menang, malah ia tumbang. Siapa saja mereka? Dan kali ini member olahraga merangkum beberapa laga deretan petinju top yang tumbang di tahun 2024 ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di like dan juga di subscribe. And that's what I was talking about. Bakole was just timing them. You have met before in the amateur divisions. They are 3 wins each. Laga pertama yakni tumbangnya Devin Haney saat melawan Ryan Garcia. Duel yang terjadi pada bulan April itu memang sudah sangat dinantikan. Karena sebelum laga saja, kedua petinju ini sudah panas duluan. Bahkan keduanya memiliki sejarah panjang ketika masih diamatir. Devin Haney saat itu menjadi unggulan karena ia belum tersentuh kekalahan. Dari 31 laganya, tak ada petinju yang mampu membuatnya kalah. As a reminder, obey my commands at all times. Protect yourself at all times. Touch gloves. Good luck. Namun apa yang terjadi setelah berduel dengan Garcia, malah Haney dibuat tak berdaya. Bahkan ia sampai 3 kali dikanvaskan. Dan ini adalah kekalahan pertama dalam karirnya. Terlepas dari hasil laga ini yang dinyatakan no contest, namun semua orang sudah tahu jika Devin Haney sudah pernah dikalahkan. Lanjut laga berikutnya yang tak kalah mengejutnya, yakni ketika dua raja di kelas berat bertemu, Tyson Fury melawan Alexander Usyk. Laga yang terjadi pada bulan Mei ini memang duel penentuan siapa raja sesungguhnya di kelas berat ini. Karena memang kedua petinju ini berstatus pemilik sabuk juara dan petinju tak terkalahkan. Terbukti di laga ini berlangsung sengit sejak ronde pertama dimulai. Meski Usyk yang jauh lebih kecil saat itu, namun ia mampu membuat Fury kerepotan. Bahkan Fury hampir saja dibuat tumbang. Beruntung tali ring masih membantunya. Laga 12 ronde itu akhirnya dimenangkan oleh Usyk dengan kemenangan split decision atau kemenangan tipis saja. Masih di kelas berat, kekalahan Deontay Wilder atas Zhilei Zhang juga membuat gempar kelas berat. Memang saat itu Wilder sudah bukan petinju tak terkalahkan lagi. Namun sebelum pertandingan semua orang masih menganggap Wilder kembali seperti era sebelumnya. Karena sebelum lawan Zhang, Wilder mampu mengalahkan lawannya yakni Robert Helenius di ronde pertama. Memang di awal laga Wilder mampu merepotkan Zhang. Bahkan pukulannya sangat berbahaya saat itu. Namun apa yang terjadi? Malah di ronde kelima Wilder dibuat keok dan tak mampu untuk melanjutkan laga.
Jelas ini adalah salah satu kekalahan yang sangat mengejutkan di tahun 2024 ini. Jay Lee, Big Benjamin. Tak kalah mengejutnya juga yakni kekalahan sang mega bintang petinju Inggris Anthony Joshua. Siapa yang menyangka Joshua yang saat itu diunggulkan atas Daniel Dubois malah ia harus tumbang berkali-kali. Don't disrespect me. Don't disrespect me on my life. Memang saat itu Joshua sudah bukan lagi petinju tak terkalahkan, tapi orang masih beranggapan bahwa melawan Dubois adalah perkara mudah bagi Anthony Joshua. Namun apa yang terjadi? Duel yang berlangsung di Wembley Stadium pada bulan September itu, Joshua langsung tak berkutik sejak ronde pertama dimulai. Bahkan ia sampai 4 kali dikanvaskan oleh petinju muda dari Inggris itu. Kekalahan Joshua ini masuk sebagai kekalahan yang mengejutkan dalam dunia tinju. Padahal sebelum melawan Dubois, Joshua juga membuat gempar kelas berat, yakni ia mampu membuat monster MMA Francis Ngannou keok dengan sadis sangat cepat 2 ronde. Ngannou yang tak lain adalah monster UFC, malah di laga ini ia dengan mudah dihancurkan oleh Joshua. Let's see if AJ jumps right on him. Whoa, we've got clipped himself there, Joshua. Yeah, he did. With the left hook, he was too Kane just after his switch to southpaw, and again, he's in there. Badly hurt. He's up. Joshua can destroy the MMA champion. It is lights out. Incredible. Kekalahan ini juga masuk sebagai kekalahan yang mengejutkan kelas berat karena sebelumnya Ngannou sudah membuat Fury tak berdaya. Oh ya, ada lagi petinju tak terkalahkan di kelas berat yang akhirnya tumbang di tahun 2024 ini. Ya, dialah Frank Sanchez. Kala itu ia melawan Egid Kabayel, petinju yang juga belum tersentuh kekalahan. Kala itu Sanchez membawa 2 sabuk bergengsinya, yakni WBC Continental dan WBO NABO. Malah di laga ini Sanchez dibuat tak berdaya oleh Kabayel. Duel yang terjadi pada bulan Mei itu, Sanchez keok di ronde ke-7. Cabell really on top. And he's put him down again. Terakhir Sword Fighter, kekalahan mengejutkan di kelas berat, yakni tumbangnya Big Daddy Jared Anderson. Siapa yang menyangka petinju muda yang digadang-gadang akan menjadi monster KO kelas berat itu malah kali ini ia salah pilih lawan. Oh, left hook. Oh, and a right hand, and all of a sudden Anderson is down. Terbukti saat melawan Martin Bekole, ia malah dibuat tak berdaya dan Jared Anderson dibuat keok di ronde ke-5. And boy, is it playing out like it could be as Bekole lands a right-handed. Little sneaky uppercuts again. Caught him and he went down. Innocent looking punches. Gio. No, the punches are landing too much. It's going to be another uppercut. Is this the end of Anderson? Away from the biggest win of his life. Martin Bekole has Big Baby bouncing off the ropes and he's done it. Dan kali ini kita masuk ke kelas berat ringan. Pertemuan 2 raja tak terkalahkan antara Dimitri Bivol melawan Arthur Beterbiev menjadi laga yang sangat dinantikan. Karena untuk menentukan siapa raja sesungguhnya di kelas ini. Banyak sebelum laga yang menjagokan Bivol karena pertarungannya lebih taktis dan bervariasi dibanding Beterbiev. Namun apa yang terjadi? Malah di laga ini Bivol dinyatakan kalah angka. Jelas ini menjadi salah satu kekalahan yang sangat mengejutkan di tahun ini. Menuju kelas menengah super, kali ini petinju muda Meksiko Jimmy Munguia, petinju tak terkalahkan, akhirnya dibuat tak berdaya oleh Canelo Alvarez.
Duel yang terjadi pada bulan Mei itu merupakan tantangan terberat dalam karir Munguia. Petinju tak terkalahkan dari 43 laganya itu, ia harus melawan seorang raja terakhir di kelas ini. Namun saat di ronde keempat, Munguia yang belum terkanvaskan sepanjang karirnya, ia malah berhasil ditumbangkan oleh Canelo. Meski mampu bangkit, namun ia tak mampu membalasnya. Yang ada, ia malah dibuat tak karuan, yang akhirnya ia kalah secara mutlak di laga ini. Setelah Munguia, 5 bulan berikutnya, yakni petinju muda ini yang juga dibuat tak berdaya oleh Canelo, ya dialah Edgar Berlanga, petinju muda yang belum tersentuh kekalahan dari 22 laganya. Duel yang terjadi pada bulan September ini, awalnya kedua petinju saling trash talk, bahkan hampir bentrok. Dan benar saja, setelah keduanya berduel di atas ring, Berlanga juga dibuat tumbang. Beruntung, ia masih mampu bangkit. Meski mampu berlaga 12 ronde, ia akhirnya kalah dengan kekalahan mutlak. Canelo Kekalahan ini juga menandakan bahwa di tahun 2024 adalah pengalaman paling pahit sekaligus paling berharga dalam karirnya. Dan inilah salah satu laga yang juga mempertemukan dua petinju tak terkalahkan di kelas ringan, yakni Davis Stank saat melawan Frank Martin. Memang saat itu Davis sangat diunggulkan, terbukti di laga ini ia menampilkan kualitasnya. To utilize his ring IQ and his boxing skills, yes. Not even so much of it. Of course he wants to bring it down with the left. Yeah, that's the end of the run, son. Body in the right by Davis. Martin just avoiding that counter, but now Martin. Oh, left uppercut. Kekalahan ini adalah kekalahan pertama dalam karir seorang Frank Martin. The undefeated WBA. Dan yang lebih mengejutkan lagi, yakni ketika petinju top dari Australia dan putra legenda tinju kelas welter Tim Tszyu harus tunduk kepada petinju yang belum punya nama, yakni Bahram Murtazalif. Tszyu yang sangat diunggulkan di laga ini malah ia keok saat di ronde ketiga. There's a right hand by Tszyu, but still on wobbly legs and left hook drops him. I do not know how he's still standing And he's up. down. Tszyu's still pressuring, but he's not Oh, he got dropped with that left hook. It's the same. And the tag goes in. It's over. Oh ya, terakhir Sport Factor, kekalahan petinju tak terkalahkan di tahun 2024 ini, yakni Israil Madrimov. Kala itu, ia dipertemukan dengan petinju yang belum pernah kalah juga, Terence Bud Crawford. Duel yang terjadi pada bulan Agustus itu juga menghadirkan laga yang spektakuler bagi keduanya. Good right there from Madrimov and another one, and that tongue sticking out from Crawford. 30 seconds to go here in the 11th. It was a left uppercut. Madrimov yang berstatus pemilik sabu WBA harus mengakui keunggulan seorang Crawford. Meski Crawford sebagai pendatang baru di kelas menengah ringan ini, malah ia berhasil keluar sebagai pemenangnya dengan kemenangan mutlak.